Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zamzam Isam, mahasiswa Prodi Pendidikan Fisika Universitas Samudra. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan praktikum tentang gelombang bunyi, di mana tujuan dari praktikum ini ialah mengetahui peristiwa resonansi pada gelas kaca. Baiklah teman-teman, di depan saya sudah ada 4 gelas kaca, di mana gelas pertama berisi full air, gelas kedua berisi 3/4 air, gelas ketiga berisi 1/2 air, dan gelas keempat berisi 1/4 air. Baiklah, di sini kita akan melakukan langkah-langkah praktikum, yaitu pertama, masukkan 3 jari ke dalam gelas. Lakukan pada gelas-gelas berikutnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil percobaan tadi, di mana kita ketahui tadi pada percobaan pertama di bagian gelas yang berisi full air, maka suaranya itu lebih berat dan lebih lambat. Pada percobaan gelas kedua, di mana berisi 3/4 air, di mana tadi suaranya itu lebih nyaring daripada gelas yang pertama. Pada percobaan yang ketiga, yang di mana gelas tadi berisi 1/2 air, di mana suaranya itu lebih nyaring dan jelas daripada percobaan kedua dan pertama. Pada percobaan yang keempat, di mana airnya berisi 1/4 air, di mana suaranya tadi itu lebih jelas daripada percobaan ketiga, kedua, dan pertama. Mengapa dapat menghasilkan hasil demikian? Karena pada percobaan gelas pertama itu di mana kolom udaranya itu lebih sedikit, maka menghasilkan suara yang lambat dan berat. Mengapa di gelas kedua itu suaranya lebih nyaring daripada yang pertama? Karena di dalam gelas kedua itu kolom udaranya itu lebih besar daripada gelas yang pertama. Dan mengapa di gelas yang berisi 1/2 air lebih jelas dan nyaring daripada percobaan kedua dan pertama? Karena di dalam gelas yang ketiga ini berisi 1/2 air, itu kolom udaranya itu lebih besar daripada gelas yang kedua dan yang pertama. Nah, di mana tadi di gelas yang keempat air berisi 1/4, mengapa lebih jelas daripada percobaan yang ke gelas yang ketiga, gelas yang kedua, dan gelas yang pertama? Karena di dalam gelas yang keempat ini kolom udaranya itu lebih besar, sehingga dapat menghasilkan suara yang nyaring dan jelas daripada gelas yang pertama berisi 1/2 air, gelas yang kedua berisi 3/4 air, dan gelas yang pertama ini berisi full air. Tadi sudah dijelaskan kenapa bisa menghasilkan bunyi, karena udara di dalam kolom udara inilah yang menghasilkan bunyi. Jadi yang bergetar itu adalah udara di dalam gelas. Maka di gelas pertama dengan air full, gelas kedua dengan 3/4 air, gelas ketiga dengan 1/2 air, dan gelas keempat dengan 3/4 air, maka menghasilkan bunyi yang berbeda-beda, karena di dalamnya itu terdapat kolom udara yang berbeda-beda juga sesuai dengan takaran ataupun air di dalam isi masing-masing gelas pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Baiklah, di sini saya menjelaskan apa hubungannya dengan resonansi, di mana seperti yang kita ketahui, resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda akibat getaran yang dihasilkan pada benda tersebut. Apa yang bergetar? Nah, bergetar itu adalah kolom-kolom udara di dalam gelas ini yang dapat menghasilkan getaran yang berbeda-beda. Jadi, peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam bunyi yang dihasilkan itu diakibatkan kolom udara yang berbeda-beda dari setiap gelas 1, 2, 3, dan 4 tersebut. Jadi di sini dapat kita mengerti bahwasanya bunyi yang dihasilkan oleh benda itu berbeda-beda tergantung oleh
kolom udara yang dihasilkan, dimana tadi kita ketahui di dalam gelas ini menghasilkan bunyi itu karena ada kolom udara, dimana tadi air yang full ini menghasilkan bunyi yang sedikit lambat dan berat karena kolom udaranya itu sedikit ataupun tidak banyak. Berbeda dengan kedua, ketiga, dan empat, di mana airnya itu sedikit sehingga menghasilkan kolom udara yang begitu besar, maka bunyinya pun akan berbeda-beda juga. Sekian dari presentasi saya tentang praktikum gelombang bunyi. Semoga dengan adanya praktikum ini dapat menambah wawasan kita tentang gelombang bunyi yang terjadi di dekat kita, di mana saya akhiri praktikum ini ataupun penjelasan tentang gelombang bunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.